Kisah Nabi Lut, mulai dari diutus pertama kali untuk berdakwah pada kaum Sodom sampai azab menimpa kaum ini. Sebagai umat muslim, kisah Nabi Lut ini memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai kisah Nabi Lut alaihi salam, part 1, yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang gemar maksiat. Kisah Nabi Lut berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang bebal dan tak berakhlak. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Lut, salah satu nabi utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom Sadum. Ya, kaum Sodom merupakan kaum yang dibenci Allah SWT karena banyak melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar adalah hal yang sangat berat. Berikut perjalanan dakwah Nabi Lut yang penuh liku-liku. Kisah Nabi Lut diutus Allah SWT untuk mendakwahi kaum Sodom. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah SWT, Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim, kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Haran memiliki saudara kembar bernama Nahor. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin Suruj bin Rau bin Falik bin Abir bin Syalih bin Arfasat bin Syam bin Nuh. 1. Nabi Lut menerima wahyu di Palestina. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah SWT. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. 2. Nabi Lut ditugaskan menetap di kota Sodom. Usai diangkat menjadi nabi, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah SWT untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah SWT, dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalitasnya juga tinggi. Karena banyak dikunjungi pedagang hingga pengusaha, banyak perampokan terjadi di kota itu. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun, tindakan kejahatan yang paling astuti ningrum. Perjalanan dakwah Nabi Lut di kota Sodom. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Waliyah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 putri, yaitu Raitsa dan Zagrata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi musuh dalam selimut.
Segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang. 1. Kota Sodom jadi sejarah pertama praktik homoseksual dan lesbian. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Pasalnya, praktik penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan, mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang lemah menjadi korban penindasan. 2. Nabi Lut tidak dihiraukan oleh kaum Sodom. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah SWT. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya, saya adalah utusan Allah SWT yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah, pertahankan tugasmu kepadanya, dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut memiliki maksud terselubung. Orang ini telah memasuki kota kita lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas, dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Petik 2. Namun, Nabi Lut segera membantahnya. Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian untuk itu. Hadiah saya hanya dari Allah SWT. Tak berhenti di sana, Nabi Lut kemudian berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut lantas berkata, apakah kamu mendekati laki-laki di antara dunia dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Tidak, kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, Nabi Lut tidak dihiraukan. 3. Nabi Lut akan diusir dari kota Sodom. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah SWT. Dia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktik maksiat yang amodal dan dibenci Allah SWT. Jengah dengan aksi Nabi Lut, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun, sebelum itu, mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir. Namun, Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Nabi Lut memperingatkan kaum Sodom bahwa Allah SWT adalah pencipta manusia beserta alam sekitarnya. Allah SWT juga tidak menyukai segala amal perbuatan kaum Sodom yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan, Allah SWT juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah SWT telah berjanji,
barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara, mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. 4. Nabi Lut tetap teguh berdakwah kendati sering diancam. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Dia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina homoseksual dan lesbian. Sebab, kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan, yaitu lelaki dan wanita. Nabi Lut juga menasihati kaum Sodom untuk menghormati hak milik barang masing-masing serta meninggalkan kebiasaan berupa perampasan, perampokan hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Apalagi, tidak sedikit pula musafir yang menjadi korban. Segala perbuatan kaum Sodom akan merugikan mereka sendiri. Sebab, perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan di dalam negeri sehingga mereka juga pasti tidak akan merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Namun, tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Kedatangan 3 pemuda tampan beserta azab untuk kaum Sodom. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah SWT. Satu-satunya keluarga muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah, Nabi Lut berdoa kepada Allah SWT. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Itulah penjelasan tentang kisah Nabi Lut, alaihi salam, part 1, mulai dari diutus pertama kali untuk berdakwah pada kaum Sodom sampai azab menimpa kaum ini. Sebagai umat muslim, kisah Nabi Lut ini memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.